Silahkan duduk, saudaraku sekalian. Silahkan duduk. Beberapa hari ini saya tidak terlalu gencar mempromosikan atau mengumumkan doa pagi onsite. Baru ingat-ingat tadi pagi, wah, apa orang tahu ya bahwa ada onsite. Tetapi puji Tuhan hari ini saudara juga banyak yang datang. Dan saya tegaskan bahwa setiap hari Sabtu doa pagi kita onsite di sini. Ya, saya mengusahakan untuk saya terus yang hadir, kecuali saya di luar kota atau di luar negeri. Bapak Ibu, saudara sekalian, satu kata yang Bapak Ibu harus bawa pulang sebagai berkat hari ini. Satu kata, bertahan. Endurance, bertahan. Di dalam pergumulan kita mencari Tuhan, kita sering menemui kenyataan seakan-akan Tuhan tidak membedakan kita dengan orang yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itu bukan hanya berlangsung 1-2 hari, bisa 1-2 bulan, bisa 1-2 tahun. Saudara yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara yang sungguh-sungguh hidup suci, mau benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercela, berkeadaan, tidak beda dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Di sini seakan-akan Tuhan mati, seakan-akan Tuhan tidak ada. Memang tidak terus terang orang berkata, Tuhan engkau di mana? Tetapi hatinya menjerit, Tuhan engkau di mana? Seperti pemazmur berkata, setiap hari orang bertanya kepadaku di mana Allahmu? Saudaraku, kita harus bertahan. Kita percaya bahwa Allah hidup. Allah ada. Allah hadir. Saya sering mengingatkan kepada jemaat apa yang dialami Abraham, bapak orang percaya. Walaupun ada saat-saat di mana Abraham kurang percaya atau bisa dikatakan mencurigai Tuhan. Tetapi akhirnya Abraham lulus. Tuhan menjanjikan anak untuk Abraham. Tetapi dia harus menunggu 24 memasuki 1/4 abad, saudara. Waktu yang lama sekali. Sementara ia sudah meninggalkan Ur-Kasdim. Ia tidak pernah berniat kembali ke Ur-Kasdim. Dia harus jalan terus untuk menemukan negeri yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Kalau dia masih di Ur-Kasdim, dia tidak punya anak, dia bisa menyerahkan kepada keluarganya, kepada familinya. Sekarang dia harus pergi, tidak pernah kembali ke Ur-Kasdim. Tidak heran kalau dia bisa menuruti keinginan istri, yaitu Sarah, menghampiri Hagar. Itu bentuk kegagalan dari Abraham. Kurang percaya atau mencurigai Allah. Lahirkan anak, kata Sarah, untuk meneruskan keturunan kita. Tidak heran kalau Abraham pernah memanggil salah satu hambanya Eliasar untuk mewarisi apa yang dia miliki. Itu bentuk kurang percayanya Abraham. Tetapi akhirnya Abraham lulus, saudara. Dan puncak dari kepercayaan Abraham kepada Allah adalah ketika dia
diperintahkan mempersembahkan anaknya Ishak. Perintah yang benar-benar konyol. Perintah yang benar-benar konyol. Satu-satunya anak yang dia miliki harus dikorbankan sebagai korban bakaran. Korban bakaran itu biasanya menggunakan binatang atau hewan yang dipotong-potong, saudara, dibakar habis. Alkitab mengatakan Abraham percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Tetapi kalau sudah jadi korban bakaran, bagaimana mau dibangkitkan? Itu pun Abraham percaya. Saudara, bertahanlah. 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, bertahanlah. Pasti saudara mengalami hal ini. Seakan-akan hidup saudara tidak berbeda dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Kalau saudara menjadi lemah, yang saudara lakukan adalah saudara cari sambilan. Anda cari sambilan. Jadi kalau kita punya drive misalnya 100, kalau bisa ya 100, maksimal kita punya drive mencari Tuhan. Tetapi ketika keadaan saudara sepertinya tidak beda dengan orang yang tidak mencari Tuhan, bisa jadi 90, bisa jadi 80, bisa jadi 40, drive-nya menjadi tidak kuat, tidak maksimal, saudara. Padahal Tuhan menghendaki kita mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Hari-hari ini ketika saya berdoa dan saya juga mengalami hal-hal seperti ini, artinya keadaan yang saya alami, situasi yang saya hadapi, tidak seperti yang saya harapkan. Saya sudah berdoa, saya sudah minta Tuhan, tapi situasinya tidak segera kunjung berubah. Saya berkata dalam doa, Tuhan, aku percaya kepadamu apapun yang terjadi. Bahkan sekalipun engkau seakan-akan meninggalkan aku tetap mempercayai engkau. Mempercayai Allah yang tidak kelihatan itu tidak mudah, saudara. Sampai suatu hari saya mendapat berkat dan sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Kalau menghampiri aku, jangan berpikir kamu akan melihat aku. Melihat dengan mata jasmani. Kalau kau mencari aku, jangan berpikir, jangan berharap kau bisa menyentuh aku. Karena Allah itu roh adanya. Kita harus masuk dalam kawasan roh. Nah di sini seni menemukan Tuhan, saudara. Yang sulit saya bahasakan dengan kata-kata. Tetapi saya akan utarakan terus. Jadi setiap kali kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Dulu kita masih berharap kita disentuh Tuhan secara fisik. Kita bisa punya penglihatan, mimpi atau apa sesuatu yang spektakuler. Sekarang kita belajar untuk tidak mengharapkan, tidak berpikir kita akan melihat Tuhan dengan mata. Karena Tuhan itu roh. Jangan berpikir kita bisa menyentuh Tuhan dengan fisik kita. Kita harus masuk alam roh. Dengan percaya, Tuhan, aku datang menghadap Engkau. Ada satu kata dalam bahasa Jawa ya, yang dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan tepat. Bahasa Inggris accurate, akurat. Tapi bahasa Jawa itu titis. Titis. Jadi kalau nembak itu pas titis. Tepat. Kalau kita belajar, saudaraku sekalian,
mencari wajah Tuhan dengan percaya bahwa dia hidup, dia hadir, dia nyata. Tidak harus melihat dengan mata jasmani, tidak harus kita sentuh dengan tubuh kita. Makin hari kita makin titis. Untuk memiliki ketepatan menembak atau memanah perlu waktu. Perlu latihan terus sampai titis. Saudara harus belajar setiap hari untuk itu. Jadi waktu kita berdoa seakan-akan Tuhan tidak ada. Coba say. Ya say coba. Kalau kita nyanyi ya. Ku mengasihimu. Ku menghormatimu. Itu banyak orang yang hanya nyanyi. Tapi enggak titis. Makanya kalau saudara tiap hari berdoa, jemaat tiap hari berdoa, kumpul begini, wah itu naiknya luar biasa. Kita baru 2 kali saudaraku. Ini masih, kalau pakai bahasa Jawa, Indonesia, semerawut, tahu semerawut. Kita masih semerawut. Doa kita itu di sini masih semerawut. Beda dengan hari Jumat di Kelapa Gading. Itu sudah tidak semerawut. Sudah mulai tertata. Karena spiritnya udah mulai sama. Ini semerawut, tapi nggak apa-apa. Ngerti maksud saya ya? I feel that, saya rasa. Tapi saya sangat mengerti. Kalau masing-masing saudara tiap hari berdoa, ya, memiliki ketepatan. Ya, kalau saudara kumpul begini, wah itu hadiratnya itu naiknya luar biasa. Kalau enggak kan kacau. Ada yang mau menonjol, ada yang mau suaranya didengar, ada yang ini kacau. Itu. Ngerti maksud saya? Nah, saudara harus belajar menemukan Allah. Walaupun 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, saudara berdoa seakan-akan Tuhan tidak ada. Lalu saudara bisa berkata, ini daging ya. Daging, suara setan jangan didengar. Berkata begini, Tuhan tidak ada. Kalau ada, dia tidak mau berurusan dengan kamu. Kamu gak punya karunia. Kalau pendeta itu punya karunia, dia bisa dengar suara Tuhan, dia bisa dialog dengan Tuhan. Kamu gak bisa, kamu gak punya karunia. Setan itu, ngerti gak? Amin? Saudara harus belajar mempercayai dia yang tidak kelihatan dan tidak meragukan Tuhan. Walaupun keadaan kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun-tahun, dari tahun ke tahun, kok kelihatannya sama ya dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Bertahan. Makanya belajar bertahan itu dari perkara kecil. Ketika kita berdoa, rasanya mau cepat-cepat amin, bertahan di situ. Ya, bertahan di situ. Ku rindukan kau hadir saat ini, melawat hidupku. Ku persembahkan cinta dan hormatku kepadamu Bapa. Besok lagi begitu, ku rindukan kau hadir saat ini, melawat hidupku. Tapi tidak ada lawatan. Saudara tidak merasakan sesuatu. Secara fisik tidak, penglihatan tidak. Itu sebenarnya saudara dilatih Tuhan untuk mempercayai dia. Tidak mencurigai dia. Ya. Jadi dari perkara kecil saudara berdoa, bertahan. Ngantuk-ngantuk tetap. Ada enggak sih Tuhan?
Padahal malaikat-malaikat ada di situ mendampingi saudara. Saudara mungkin kurang percaya. Padahal Allah hadir di situ, saudara-saudara. Lalu untuk skala besar untuk kasus hidup ya. Saudara dagang, saudara bisnis, maju nggak maju, mati nggak mati. Paham maksudnya? Sudah tumpang tangan, udah pakai minyak urapan, nggak berubah. Punya warung, ya, punya restoran, sudah berdoa, sudah urapi, tetap sepi. Dirubah makanannya, dirubah. Makanan harus dirubah. Wah, udah pakai segala cara, masih sepi. Seperti saya temui seorang ibu yang 2 hari yang lalu yang berkata, tetangga dia itu jahat, bisnis kain di Tanah Abang. Kok dia bisa laku, saya nggak laku Pak. Padahal ibu ini membantu pekerjaan Tuhan. Mendukung pekerjaan Tuhan. Ya bagaimana enggak kecewa. Tapi saya kadang-kadang enggak bisa menjelaskan ke dia. Secara lengkap saya berusaha untuk menjelaskan juga. Tapi saya tahu bahwa ini belum menembus hatinya. Nah Bapak Ibu dengan renungan firman ini saudara menangkap kebenaran. Amin. Saudara menangkap kebenaran. Belajarlah bertahan. Dari doa, belajar bertahan. Dari pengalaman hidup, belajarlah bertahan. Kita tidak tahu sampai titik mana Tuhan menyatakan dirinya. Tetapi bagaimanapun Tuhan akan menyatakan dirinya. Endurance, bertahan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Ku kan melihat kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Elohim Yahweh, Elohim Yahweh pembelaku, Masena rahotaku senotasia, nyata terbukti. Nyata terbukti kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu. Kau selalu menyertaiku. Percaya, ku kan melihat. Percaya. Kan melihat kemuliaan-Mu, Elohim Yahweh pembelaku, pembelaku, nyata terbukti. Musik saja. Kalau hari ini saudara masih memiliki keraguan atau kecurigaan, saudara mendengar firman ini, saudara tidak meninggalkan Tuhan, saudara tetap bertahan. Suatu hari, ingat ini, suatu hari engkau tidak bisa tidak mempercayai Tuhan. Engkau tidak bisa mencurigai Tuhan. Engkau yakin Allah itu setia, Allah itu hidup. Disitulah terbangun kesucian yang murni. Terbangun keberanian menghadapi apapun, termasuk sukacita menghadapi kematian. Dia setia. Allah yang hidup. Allah yang hadir. Dan Tuhan pasti akan membuktikan eksistensinya dalam hidup saudara. Buktikan itu.
aku kan melihat kemuliaan-Mu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu, Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, pembelaku, Bapa di surga. Amin. Nyata terbukti kesetiaan-Mu, Bapa. Kau selalu menyertai-Ku. Mari saudara angkat tanganmu. Berkat ini bukan dari manusia. Berkat ini dari Allah Bapa di surga. Dari Elohim Yahweh Allah Israel. Turun atas saudara sekalian. Kesetiaan-Mu ditandai oleh Allah dan Engkau layak menerima berkat ini. Berkat dari Allah Bapa. Turun atas saudara sekalian dalam nama Yesus Kristus. Oleh persekutuan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk dulu.